Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang anak angkat bukanlah ahli waris. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga bagi orang yang bersyukur atas nikmatnya menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat dan pertolongan pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saya akan menyampaikan tentang bahwa anak angkat bukan ahli waris. Tema ini saya angkat karena tidak sedikit problem atau polemik kaitannya dengan ada pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, kemudian mengangkat atau mengadopsi anak. Kemudian salah satu di antara pasangan suami istri itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, anak angkat itu diasuh, kemudian dipelihara sampai dewasanya. Karena orang tua yang anak angkat tadi, orang tua angkat tadi karena tidak punya anak, kehadiran anak angkat itu sangat luar biasa. Bahkan sampai orang tua angkat ini berani
merubah binnya ataupun orang tua aslinya, termasuk dalam kartu keluarganya. Hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalaupun orang tua angkat ini sayang kepada anak angkat, maka hanya sebatas untuk sifatnya hadonah, yakni memberikan makan, minum, dan seterusnya. Tapi ketika masalah persoalan waris mewarisi, tidak saling mewarisi. Dan ini yang namanya adopsi atau pengangkat anak adalah salah satu kebiasaan ataupun tradisi waktu zaman jahiliyah, di mana termasuk Rasulullah SAW juga pernah mengangkat anak yang namanya Zaid bin Harisah. Karena sudah kebiasaan waktu itu ketika mengangkat anak, maka binnya itu diganti oleh orang tua angkat. Termasuk Nabi Muhammad SAW dari awalnya yang namanya Zaid bin Harisah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya, tepatnya pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil." Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Ud'uhum li abaihim wa huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka panggillah mereka sebagai pemanggilan saudara-saudaramu seagama dan maula-maula atau orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. Jadi tidak tepat dan tidak boleh kaitannya dengan mengadministrasikan orang tua angkat ini sebagai orang tua kandungnya. Bahkan lebih dipertegas lagi bahwa Nabi Muhammad itu bukan ayah kandungnya, tetapi sebagai pewaris atau sebagai nabi yang terakhir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40-nya ditegaskan, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar dimanapun berada, kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 ini menegaskan bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu hanya sebatas haduna saja, tapi tidak saling mewarisi. Tapi nyatanya di masyarakat, ketika punya anak angkat, maka seluruh aset-aset milik orang tua angkat, bahkan orang tua angkat pun berinisiasi membalikkan namanya dari orang tua angkat ke anak angkat itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya hanya ada anak angkat saja, tidak ada yang lain? Maka kita melihat benar apa tidak gitu. Karena yang berhak mewarisi ketika pasangan suami istri itu tidak memiliki keturunan, yang paling berhak adalah saudara-saudara kandungnya. Maka menurut literasi fikih waris, hal-hal yang saling mewarisi itu disepakati oleh para ulama itu ada 3. Pertama, karena sebab keturunan ataupun karena nasabiah. Di mana nasabiah ini kan secara garis besar dibagi 3. Ada namanya usulul irsi ataupun leluhur, yakni ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian dari leluhur ini, ayah, kakek, nenek, ada keturunannya, yakni namanya istilahnya furu'ul waris atau furu'ul irsi, yakni anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah.
Kalau tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, baru ke samping. Namanya adalah al-hawashi. Al-hawashi ini adalah saudara-saudara kandungnya, keponakan, paman, bibi, dan seterusnya. Dan yang kedua, saling mewarisi adalah karena musoharoh ataupun sebab pernikahan. Ini hanya sebatas antara suami istri saja. Ketika suami meninggal, maka istri dapat hak waris dari suaminya. Atau sebaliknya, ketika suami meninggal, istri pun dapat hak. Jadi saling mewarisi yang kedua itu karena musoharoh, yakni karena pernikahan. Kemudian yang ketiga, menurut literasi fikih waris itu karena sebab memerdekakan budak. Mungkin di Indonesia nggak ada di sini. Maka di Indonesia hanya ada dua berarti, karena sebab keturunan atau nasabiah, yang kedua karena sebab pernikahan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan masalah anak angkat tadi, bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat, yakni melalui wasiat atau melalui hibah. Ketika hibah orang tua angkat masih hidup. Kalau masalah wasiat, ketika orang tua hidup berlakunya setelah orang tua angkat itu meninggal dunia. Entah hibah orang tua angkat kepada anak angkat atau wasiat orang tua angkat kepada anak angkat itu dibatasi. Maksimal tidak boleh melebihi sepertiga. Karena yang paling berhak untuk saling mewarisi itu hanya kaitannya dengan yang dua tadi. Salah satu di antaranya adalah karena keturunan, yakni saudara-saudara kandungnya. Kalau tidak ada ayahnya, kalau tidak ada anak-anaknya, maka saudara-saudara kandungnya. Bahkan ketika pasangan suami istri ini tidak dikaruniai anak, kemudian sahabat bertanya, siapa kalau seandainya tidak punya anak dan orang tuanya meninggal dunia lebih dulu? Maka dijawab oleh surat An-Nisa ayat 176, yakni ada istilah kalalah. Kalalah ini adalah orang yang meninggal dunia tidak punya anak dan ayahnya lebih dulu meninggal dunia, maka hak warisnya kepada saudara-saudara kandungnya. Saudara-saudara kandung ini sebagai pengganti dari anak keturunannya. Hampir sama gitu loh. Ketika punya anak itu tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11, yakni ketika punya anak tunggal perempuan mendapat setengah. Sama juga ketika pasangan suami istri tidak dikaruniai anak kemudian punya saudara perempuan tunggal mendapat setengah juga gitu loh. Kemudian kalau anak perempuannya surat An-Nisa ayat 11 itu lebih dari 1, 2, 3 atau yang seterusnya, maka 2 anak perempuan mendapat 2/3. Berbanding lurus surat An-Nisa 176 juga sama. Ketika saudara-saudara kandungnya perempuan semua, lebih dari 1, tidak ada saudara laki-laki, mendapat 2/3. Dan surat An-Nisa 11 ketika anaknya laki perempuan campur, maka mendapat asoba bil ghair, nanti ketentuannya lizzakari mithlu hadil unsayain, yakni anak perempuan dapat 1, anak laki-laki mendapat 2. Juga berbanding lurus pada surat An-Nisa ayat 176, ketika pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, maka saudara-saudara kandungnya ada saudara laki dan ada saudara perempuan berlaku sama. Lizzakari mithlu hadzil unsayain, yakni saudara perempuan mendapat 1 bagian, saudara laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi ketika pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, maka solusinya kata Allah surat An-Nisa 176 ini adalah saudara-saudara kandungnya gitu loh. Tapi nyatanya di masyarakat ternyata saudara-saudara kandungnya tidak dapat. Karena apa sebabnya? Karena harta-harta milik pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak, maka seluruh asetnya diberikan semua. Entah saat waktu orang tua masih hidup, bahkan sampai orang tuanya mewasiatkan semua, bahkan semuanya dinotariskan semua. Ini adalah tidak tepat. Nah, bahkan
disolusikan dalam kompilasi hukum Islam. Seandainya orang tua angkat ini lupa tidak memberi hibah atau lupa tidak berwasiat, ada solusi juga, yakni memberikan melalui wasiat wajibah. Juga sama porsinya, tidak boleh melebihi 1/3. Nah, kalau seandainya sudah memberikan 1/3, maka sisanya yang lebih tepatnya 2/3-nya adalah milik saudara-saudara kandungnya yang telah diatur oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 176. Lah inilah yang tepat. Jadi kita jangan sampai melanggar syariat dan kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Kita kembali kepada kodir hukum, yakni pada surat An-Nisa, dan diimplementasikannya melalui kompilasi hukum Islam. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan mengerti. Mari kita bersama-sama dialog interaktif, akan dibantu oleh Mbak Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231486374 atau 0231849329, dan untuk Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Ustadz, kita langsung sapa pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunda Julia. Iya Pak Rubin, sehat ya? Sehat, walaupun agak sengau sedikit. Iya, suaranya sengau nih. Mudah-mudahan lekas pulih lagi. Mangga, silakan Pak Rubin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara masalah anak angkat, jadi saya jadi teringat ini. Tetangga saya juga demikian keadaannya. Mudah-mudahan juga tetangga saya juga hari ini, pagi ini mendengar. Jadi adalah sepasang suami istri, mudah-mudahan tidak punya anak, lalu angkat anak saudaranya, yaitu anak adiknya. Adik perempuan punya anak laki-laki, suruh diangkat, lalu pasangan suami tadi mempunyai anak 3. Ya. Perempuan, laki-laki. 2 anak pertama meninggal. Sekarang tinggal yang terakhir itu laki-laki. Jadi dari pasangan itu laki-laki 3 anak itu hanya tinggal 1, lalu anak angkat 1. Tapi dalam kesehariannya tidak pernah memberi wasiat atau tidak pernah hibah. Nah ini penyelesaiannya, karena anaknya itu kan berarti yang punya anak kan yang aslinya kan tinggal 1, jadi semuanya kembali ke sana. Lah pembagiannya ini maksimum 1/3. Umpamanya begini Ustaz, karena anaknya 3 lalu angkat 1, nanti mereka umumnya dibagi saja lah. Jadi yang anak angkat itu 1/4-nya, yang lain sisanya untuk anak aslinya. Itu bagaimana? Punten, 3 anak tadi yang 2-nya meninggal itu sudah punya keturunan belum? Belum punya anak, jadi belum punya keturunan. Iya, jadi ya. kebetulan ini, jadi memang nyatanya demikian. Jadi ini beruntung lah, ini punya 1 rumah. Iya. Anak yang terakhir juga sudah punya anak sendiri. Lain rumah ini kosong sekarang. Lah anak angkatnya juga nggak ngerti, yakin bahwa dia itu juga anak angkat, tapi dia juga nggak ngerti, nggak menuntut, tapi yakin bahwa dia itu memang anak angkat. Lah bagaimana penyelesaiannya? Baik. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rubin, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Kaitannya dengan ada pasangan suami istri awalnya tidak dikaruniai anak, sebagai apa istilahnya itu pancingan lah gitu loh. Biasanya gitu ya. Mengangkat anak dari ternyata keponakannya, yakni anak dari saudara-saudaranya. Setelah mengangkat anak kemudian dikaruniai anak kandung, ada 3 tadi, perempuan laki-laki. Ternyata anak dari 3 itu meninggal dunia juga kan gitu, yang tinggal 1 laki-laki kan gitu loh.
Nah, kemudian saya tanya, kalau anak yang 3 tadi, yang 2 meninggal dunia, punya keturunan enggak? Kalau belum, tidak atau tidak keturunan, maka sudah dianggap tidak ada, yang hanya anak laki yang terakhir itu. Kemudian biasanya anak angkat pun kadang-kadang tidak tahu apakah dia benar sebagai anak dari orang tua angkat atau tidak, kadang-kadang tidak tahu. Karena disembunyikan. Betul. Makanya di sini harus ada istilah saksi. Atau ada yang lain mengatakan, kalau saya ibaratnya tidak ada dusta di antara kita, supaya jelas dalam hukumnya. Karena ketika ada sesuatu, ketika menghukumi yang jelas-jelas saja, nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair, kata Nabi. Kami tidak menghukumi yang tidak jelas-jelas, yang kami hukumi yang kami menghukumi yang jelas saja, tapi yang tidak jelas tidak bisa dihukumi. Artinya ketika tidak tahu, maka dianggap sebagai anak kandung. Tapi kalau ada yang tahu, maka tidak boleh dicampur aduk mana anak kandung, mana anak angkat. Kalau sekiranya tahu itu sebagai anak angkat, maka dia tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Kalaupun dia dapat, hanya melalui wasiat. Kalaupun lupa, tidak berwasiat atau tidak hibah, kata kompilasi hukum Islam juga boleh melalui wasiat wajibah. Dan maksimal mendapatkannya itu 1/3 gitu loh. Nah, karena di sini ada anak laki-laki, karena anak laki-laki sebagai asoba binafsi, ketika diambil 1/3-nya, seandainya maksimal saja ya, maka sisanya 2/3-nya untuk anak kandungnya tadi, yakni anak laki-laki tunggal itu. Penyelesaiannya yang tepat itu semuanya duduk bareng, jangan sampai membuat opini gitu loh. Ketika membuat opini satu sama lain, kadang-kadang itu saling benar satu dengan yang lain. Tapi kalau duduk yang manis, duduk bareng itu, maka ada solusinya. Semuanya mengungkapkan pendapat, semuanya harus ada legitimasinya, yakni harus ada penengahnya, yakni undang salah satu di antara tokoh agama di sana, supaya sebagai wasit ibaratnya, supaya jangan saling membenarkan masing-masing. Nah, sehingga legitimitas inilah yang paling utama ini. Karena seandainya tadi ada kata Pak Derubin, karena tidak jelas anak angkat ini apakah anak kandung atau anak angkat tadi. Maka disitulah pentingnya tidak ada dusta di antara kita. Karena kata Nabi pun tadi, inna nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita bisa menghukumi yang jelas saja. Kalau itu tidak jelas, maka tidak bisa dihukumi itu. Oke, baik. Jadi ada istilahnya itu apa adanya lah gitu, jujur lah gitu loh. Baik, jadi kalau misalnya memang nggak ada yang mengetahui ini anak angkat atau anak kandung, berarti dianggapnya anak kandung berarti Ustaz? Ya, kan sekarang ada yang lain, DNA dan seterusnya kan. Kalau gitu. misalnya nggak ada yang protes, berarti memang dianggap anak kandung ya? Misalnya, ya udah aja semua gitu nerima, kayak tadi Pak Ruben bilang, akhirnya nerima semua gitu Ustaz ya? Ya boleh, asal tadi ada upaya dulu sebetulnya sih. Oke. Kan sekarang kan zaman canggih, ada DNA dan terus supaya jangan sampai salah dalam memutuskan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, ada di mana ini? Ini ada di Solo ini. Dengan teman-teman tenis. Jalan-jalan terus ya. Dengan ibu-ibu di Solo. Masya Allah. Tapi tetap aja selesai sholat subuh di Masjid Al Zayedi ingin kontak dengan RRI Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Sohafati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mau bersalam-salaman. Doakan biar kami yang menang ya. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Dari penggemar berat Mutiara Pagi ini yang sedang jalan-jalan ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya Bu Indra ini ya Ustaz ya. Baik, selanjutnya kita sapa pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp. Ada Pak Hasan di Indramayu. Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Bagaimana bila anak angkat perempuan ingin menikah? Bolehkah orang tua angkatnya ini menjadi wali? Terima kasih Ustaz.
Ya, oke. Jadi kaitannya dengan masalah pernikahan, maka salah satu ketika anaknya perempuan ataupun calon mempelai itu perempuan, maka rukun di antara salah satunya adalah ada wali gitu loh. Walinya itu adalah ahli keturunan. Nah, kalau tidak ada sama sekali melalui wali hakim gitu loh. Jadi wali yang tepat kalau bukan sebagai saudara atau bukan sebagai orang tua aslinya, hanya sebagai orang tua angkat, menurut keterangan fikih maupun keterangan undang-undang pun tidak boleh sebagai wali anak orang tua angkat ya. Nah, kecuali kalau orang tua angkat ini anak angkatnya itu dari keponakannya. Nah, kalau sebagai keponakan dan orang tuanya meninggal dunia bisa itu loh. Sebabnya apa? Ini sebagai keturunan saling. Nah, karena keponakan sama paman gitu loh. Boleh. Tetapi kalau orang lain secara keturunan tidak ada nasabiah, maka tidak boleh. Maka seterusnya bagaimana? Gampang. Solusinya melalui wali hakim. Kan gampang solusinya. Tapi jangan dipaksakan ini sebagai orang tua kandungnya. Baik. Walaupun secara kakak tadi diganti gitu loh. Kan banyak kejadian itu loh. Betul. Nah, jangan sampai gitu loh. Maka keabsahan dari kakak itulah yang harus diselidiki itu. Makanya kita jangan sekali-kali merubah. Nabi saja titelnya luar biasa langsung diprotes oleh Allah kan melalui surat Al-Ahzab ayat 45 dan diperkuat surat Al-Ahzab ayat 40. Kalau kita bukan siapa-siapa gitu loh. Nah gitu. Baik, jadi memang harus disampaikan bagaimana identitas dari anak ini begitu. Betul, ya, walaupun mungkin berat begitu ya Ustaz ya, untuk menyampaikan. Makanya penghulu ataupun kepala KUA pun sebelum menikah kan ada diminta persyaratan-persyaratannya kan gitu loh. Nah, jangan sampai persyaratan itu jangan sampai salah lah gitu loh. Baik. Nah gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ada sedikit gangguan sepertinya. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan dua line telepon kami 0231849329 atau 0231486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital bisa langsung berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami, Anda bisa berkirim live chatnya lewat YouTube kami ya. Baik, kembali kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Makmun. Pak Makmun, mangga silakan Pak Makmun. Tegal ya berarti Makmun ya? Iya. Ya, Ustaz, kalau anak angkat tidak ada hibah atau wasiat, tapi dalam sertifikatnya, kalau dulu ada di EF itu dicantumkan di sertifikatnya itu dan namanya, apakah menguasai seluruhnya pada hartanya atau warisnya? Nggak jelas ya. Berarti dia nggak dapat warisan tapi sertifikat atas nama anak angkatnya gitu? Iya, di dalam itunya dicantumkan dalam sertifikatnya. Oke, baik. Maksudnya tadi? Jadi mungkin harta-harta dari orang tua angkatnya ini ada nama anak angkat itu begitu ya Pak Makmun ya? Iya. Oke, Sudah baik. balik nama maksudnya gitu ya? Sudah nama sertifikatnya untuk anaknya gitu ya? Sekarang kan di sertifikat di nama double lah, dari nama orang yang orang tuanya diganti, sudah diganti balik namakan untuk anak angkatnya. Baik. Iya, makasih. Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Makmun. Mangga silakan. Ya, kaitannya dengan aset-asetnya sudah dibalik namakan atas nama anak-anaknya, tinggal dihitung dari keseluruhan aset milik orang tua angkat itu berapa. Nah, ketika melebihi dari sepertiga, maka lebih darinya itu hak milik saudara-saudara kandungnya, walaupun sudah mengatasnamakan anak angkat tadi. Seandainya hanya satu rumah saja sumpama, nah sudah dibalik namakan atas anak angkat semua. Nah berarti satu rumah itu nilainya sumpama 300 juta sumpama. Yang paling berhak ataupun yang benar ataupun yang sahnya itu hanya sepertiga.
sepertiganya berarti 100 juta kan gitu. 200 jutanya itu milik saudara-saudara kandungnya. Jadi rumah kan satu buah ya, atau satu gelombang lah, satu unit lah gitu loh. Maka yang sah itu hanya sepertiga gitu loh. Kalau kita mengacu pada surat Al-Qur'an, dalam mengacu pada Al-Qur'an maupun dalam kompilasi hukum Islam gitu loh. Karena yang paling berhak adalah saudara kandungnya. Baik. Itu. Jadi mohon maaf Ustadz, berarti walaupun sertifikat dan lainnya sudah atas nama anak angkat itu nggak berlaku ya? Ya tidak berlakunya hanya sepertiganya. Keabsahannya itu bisa. Nah artinya gini, kalau seandainya melakukan upaya hukum dari saudara-saudara kandungnya, insya Allah dikabulkan oleh pengadilan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa ada Mimi Aam, Ustadz di Gantar. Assalamualaikum Ustadz Nasuha, mohon izin bertanya. Kalau seandainya pembagian warisnya itu tidak adil, tapi sudah habis harta warisannya, ini gimana Ustadz? Apakah cukup dengan bertobat saja atau bagaimana? Iya. Jadi Ibu Aminah ya, di Gantar, Indramayu Barat berarti nih. Ini kaitannya dengan masalah sudah dibagi, selesai dan habis, tapi indikatornya tidak adil. Nah, tapi sudah habis bagaimana kan gitu loh. Nah, kalau sekiranya tidak adil dan kemudian sudah habis semua, maka solusi menurut saya ya, ini barangkali salah, mohon maaf, maka yang anak perempuan terutama mungkin tidak adil seterusnya. Sebetulnya kan kalau perempuan sudah adil kalau seandainya itu dibagi rata kan gitu loh. Nah, ataupun tidak adil karena tidak dapat sama sekali gitu loh. Nah, maka upayanya ya tadi benar, ya harus banyak-banyak istighfar. Karena kita ini istighfar malam yughir. Siapa yang istighfar? Orang yang menguasai aset tersebut. Kalau orang yang dizolimi atau orang yang tidak mendapatkan hak, sebetulnya dia dapat hak, maka harus ikhlaskanlah. Toh Allah itu memberikan kasih sayang itu tidak melalui warisan kok, itu kan ya bisa melalui upaya. Jadi payah kita sendiri lewat keringat sendiri, itu yang paling bagus sebetulnya. Nah, supaya saudara-saudaranya yang tadi menguasai itu, yang menzoliminya istilahnya itu, supaya dia mendapatkan pintu tobatnya. Amin. Karena tobat ini bisa melalui eksternal, bisa melalui internal. Kalau eksternal itu orang yang dizolimi tadi ibaratnya sudah melogok, atau itu ke saudaranya sendiri kan gitu loh. Mudah-mudahan dengan demikian yang menzolimi itu bisa tetap pintu taubatnya terbuka. Amin. Jadi memang harus yang bersalahnya juga minta maaf secara langsung, berarti begitu ya Ustaz ya. Bahkan kata Allah dalam surat Ali Imran itu, ketika kita dizolimi itu bukalah pintu maaf. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kembali kita sama pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajinda. Ini menerusi yang disampaikan Pak Ma'mun tadi Tegal. Yang saya dengar, pengertian saya pertanyaan Pak Ma'mun ini begini, Ustaz. Jadi anak angkat tadi di belakangnya CS. Kalau cara lama CS itu berarti dan kawan-kawan, bahasa Belanda kan itu. Jadi umumnya namanya anak angkatnya namanya Ahmad ya, Ahmad CS. Jadi dan kawan-kawan. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Ma'mun, barangkali saya tidak keliru, itu gampang diatlasi barangkali. Demikian tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di aktenya atau sertifikat itu tidak hanya satu orang gitu maksudnya CS itu, sama nasuka CS gitu loh. Atau nasuka dan kakak dan kawan-kawan itu lah. Tapi kalau seandainya itu satunya itu orang tua angkat, kemudian satunya anak angkat juga sama gitu loh. Berarti kemungkinan besar milik orang tua angkat, milik orang tua angkat, tapi supaya anak angkatnya itu mendapat hak menurut orang tua angkatnya adalah diatasnamakan dengan saya gitu loh. Tapi tetap juga, kalaupun hal yang sama CS tadi itu tetap hak milik orang tua, milik anak angkat hanya sebatas sepertiganya aja. Gitu. Tetap harus hitung ulang lagi begitu ya Ustaz ya. Kalaupun sebuah rumah tadi
Rumahnya itu 300 juta, yang paling berhak milik anak angkat hanya 100 juta. 100 juta. Baik. Yang 200 jutanya yang paling berhak miliknya saudara-saudara kandungnya. Baik. Jangan sampai nilai setitik rusak sebelanga gitu loh. Baik. Itu yang paling utama gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Samiun. Baik, Pak Samiun, silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz dan penyiar. Ini Pak Ustadz, kalau lewat pernikahan atau sabab pernikahan, ya warisan sabab pernikahan, itu apa tanpa syarat? Misalnya baru menikah sehari, malah belum campur, belum apa ya. Nah, terus meninggal salah satunya, apakah itu dapat warisan yang hidupnya itu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz. Pak Samiun di mana nih? Di Cirebon. Oh, Cirebon ya. Ini kaitannya dengan salah satu di antara sebab saling mewarisi adalah saling pernikahan ataupun musyawarah. Musyawarah atau pernikahan itu siapa yang menentukan? Siapa kira-kira yang menentukan pernikahan itu? Jodoh lah ibaratnya. Iya, sudah. Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi bahasa Jawa kepestennya itu laki perempuan itu sudah menjadi hukum Allah ataupun sudah menjadi pasangan suami istri. Kemudian pernikahan ini baru sebentar gitu loh. Iya. Seumpama nikahnya siang, kemudian malamnya meninggal. Iya. Bahkan istilah santri qoblatul gitu loh. Belum disentuh gitu loh. Belum turu bareng lah. Iya. Belum kiku-kiku kata Ajeng Bustomir gitu loh. Maka kalau sudah jelas sudah ada akad nikah, maka sudah saling mewarisi. Tinggal apakah ada harta waris kan gitu. Iya. Kalau seandainya tidak ada harta waris, apa yang diwarisi kan gitu loh. Betul. Kalau sekiranya nikah yang kedua biasanya nih, suami dengan istri pertama cerai atau meninggal, kaya lah gitulah, sudah bagi waris dengan istri yang pertama. Kemudian si suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua sebagai karena ganti dari suami istri yang meninggal dunia. Belum sudah menikah nih, tapi belum kikuk-kikuk lah ibaratnya, ataupun belum tidur bareng atau qoblatul itu sudah saling mewarisi. Nah, bagaimana caranya? Istri mendapat 1/4 atau mendapat 1/8. Kalau 1/8, manakala suami punya anak dari istri yang pertama tadi. Kalaupun tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Dari ketentuan dia dapat itu karena sebab mitsaqul ghalidhun tadi, ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Ikatan yang kuat dan ikatan yang suci itu karena pernikahan. Sementara pernikahan itu siapa yang menentukan? Allah, ya, jodoh pati rezeki kan kita kan tidak tahu sebetulnya. Bagaimanapun sudah pacaran 2 atau 3 tahun, kalau bukan jodohnya bisa nikah enggak? Nah itu kan persoalan kan gitu. Maka sebab saling mewarisi itu karena pernikahan, karena hubungannya dengan masalah jodoh pati tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka itu. Jadi syaratnya sudah menikah loh ya. Kalau masih pacaran tidak saling warisi. Bahkan kalau sudah tunangan pun tidak saling warisi gitu loh. Baru tunangan suami tidak saling warisi. Tapi saling mewarisi manakala sudah menikah. Walaupun belum tidur bareng gitu loh. Itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada Mbak Ulul di Talun. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Banyak anak angkat yang nasabnya diganti, jadi peninggalan hartanya langsung ke anak angkat, padahal banyak yang wajib warisnya. Bagaimana cara mengembalikan asetnya agar supaya jatuh ke ahli waris yang sebenarnya? Baik, sebelum dijawab pertanyaan Mbak Ulul, kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Oh baik, terputus, mangga silakan Ustadz. Iya, ini kan realita, makanya tema ini saya angkat supaya jelas gitu loh. Sangat polemik, banyak sekali kejadian ini. Maka kalau sudah kadung bahasa Jawanya ya, sudah kadung terlanjur gitu loh, sudah mengatasnamakan anak angkat semua gitu loh. Maka bagaimana caranya? Maka duduk bareng yang paling utama. Jangan sampai merana ke pengadilan dulu ya. Penting musyawarah dulu lah.
kekeluargaan dululah. Kalau seandainya kekeluargaannya tidak bisa ditempuh karena kekeh juga anak angkatnya, maka ya alternatif yang terakhir itu, yakni melalui pengadilan. Kita boleh mencari keadilan kan gitu loh. Dan maka ada jalurnya melalui pengadilan. Yang paling tepat adalah melalui pengadilan agama di situ ya. Sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah. Tapi upayakan terlebih dahulu melalui kekeluargaan. Kalau upaya keluar tidak bisa, ya melalui jalur pengadilan. Kalau sekiranya semua diklaim semua dari orang tua angkat, semuanya milik anak angkat tadi. Dengan cara tadi biasanya tadi tuh dibalik namakan semua sampai ke notaris dan seterusnya itu. Nah di situ. Maka dalam kompilasi hukum Islam pun jelas notaris pun tidak berhak untuk membalik namakan sebetulnya sih. Kalau tahu notaris sejelis-jelinya itu demikian. Nah di situ supaya jangan jangan membalikkan fakta gitu loh. Bukan miliknya malah menjadi miliknya karena kuat di notaris katanya kan gitu. Iya. Nah itu gimana Ustadz? Ini kan mohon maaf Isma potong. Kebanyakan masyarakat kita itu menganggap wasiat begitu, surat wasiat yang dinotariskan itu jauh lebih kuat begitu Ustadz. Nah gitu. Makanya kita kembali kepada persoalan tadi, hubungan dengan hubungan dari orang yang meninggal dengan yang ahli waris tadi. Kalau sekiranya ini kategorinya sebagai ahli waris bukan ahli waris, contoh seperti anak angkat tadi saya sampaikan, anak angkat dengan tema tadi nih, anak angkat bukan ahli waris kan gitu jelas itu loh. Dari tema saja jelas kan gitu loh. Anak angkat bukan sebagai ahli waris kan gitu. Kalau sekiranya dia benar bukan anak kandung, walaupun diklaim sampai kakak dan seterusnya sudah masuk, sudah berkekuatan hukum lah gitu loh. Tapi benar-benar ada saksi yang lain mengatakan itu bukan ahli waris, maka tidak termasuk ahli waris gitu loh. Berarti tetap mohon maaf kayak kalah begitu ya Ustaz. Ya kalah kalau di pengadilan. Mungkin gitu. Kan yang masyarakat tahu tuh kayak yang salah satu selebriti kita yang meninggal gitu Ustaz. Kemudian kan dengan alasan dengan alasan ketika hidup beliau merasa dibuang begitu oleh keluarganya. Gitu. Akhirnya mereka almarhum ini tidak mau mewariskan hartanya kepada saudara-saudara kandungnya. Nah itu gimana nih Ustaz? Itu kan rame banget. Iya betul. Makanya kan dilihat senyatanya kan gitu. Benang kusut pasti ada ujung-ujungnya kan gitu loh. Walaupun emang kejadian itu ketika masih hidup, saudara-saudara tuh menjadi ribut dulu lebih dahulu kadang-kadang gitu loh. Sebatas mana persoalannya ributnya dengan saudara satu dengan saudara yang lain. Asal saudara satu dengan saudara yang lain itu tidak saling membunuh. Kalau tidak saling membunuh tetap sebagai hak waris dari saudaranya gitu loh. Nah gitu. Atau yang kedua, asal antara saudara kandung saudara yang lain beda agama, sama agama maksudnya, sama agama. Kalau beda agama tidak saling mewarisi. Kalau sama agama tetap dapat sebagai hak waris gitu loh. Jadi melihat dari sepanjang ributnya anak saudara satu dengan saudara yang lain tidak sampai membunuh, ini tetap dapat hak waris gitu. Baik. Jadi memang yang memutuskan hanya dua hal tadi ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga, ini ada dari Mbak Ati di Tuparef. Iya, sebelum dijawab kita sapa dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isma. Iya, mangga Pak Maman ya. Pak Maman. Iya. Makasih Mbak Isma. Assalamualaikum Pak Kiai Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah. Baik, ini masalah kebetulan yang bersangkutan ini hadir juga menyimak. Masalahnya begini Pak. Silahkan. Ketika bagi waris itu merujuk kepada aturan yang berlaku, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah itu sudah diakui oleh kedua belah pihak. Ada 3 itu anaknya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah pada waktu pembagian itu ada yang lupa, karena yang meninggal itu kan bapaknya, ibunya masih ada. Nah ibunya ini tidak mendapatkan warisan. Kemudian saya mengingatkan bahwa bagi waris itu harus diulang.
itu ibunya harus mendapatkan kalau 1 miliar itu 500. Nah nanti baru dibagi. Baik. Ibunya masih mendapatkan 1/4. Bisa dipercepat Pak Maman, waktunya tinggal 3 menit lagi soalnya. Oh gitu ya. Iya, silakan. Ini kira-kira gimana Pak Ustadz? Dibagi ulang lagi waris ini, tapi yang bersangkutan tidak mau menerima karena sudah dinyatakan pembagian tadi itu sudah sah. Baik. Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan. Maka kesimpulannya itu kita harus menyadari semua. Orang tuanya masih hidup itu dapat 2 hak, benar kata Pak Maman, yakni dapat separuh plus 1/4. Iya. Nah, kalau diambil 1/4 dan separuh, maka sisanya untuk 3 anak, yakni 2 laki-laki, perempuan 1. Kalau sudah terlanjur demikian, tetap kita memberikan motivasi, kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya. Apalagi orang tua masih ada loh ya. Iya. Nah, kalaupun orang tua dapat banyak juga, mohon maaf, namanya orang kan pasti meninggal. Iya, ujung-ujungnya buat anak. Ujung untuk anak juga sebetulnya kan gitu. Nah, itu pemberi penyadaran gitu. Jadi jangan sampai kita ini jangan putus asa untuk memberikan penyadaran pada yang lain. Termasuk kita menyampaikan di RRI pun adalah untuk memotivasi, untuk menyadarkan semua orang kan gitu loh. Karena sudah umum, sudah lumrah sekarang. Salah tapi kaprah istilahnya gitu loh. Iya. Salah tapi seakan-akan benar. Namanya pembenaran. Makanya insya Allah saya istiqomah untuk menaik ini supaya semuanya saling menyadari. Yang paling berat adalah menyadarinya. Semua tahu semua sebetulnya itu loh. Maka kita istiqomahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan tadi, toh ketika orang tua dapat banyak tadi itu loh. Separuh plus 1/4, benar kata Pak Maman itu. Meninggal dunia. Untuk siapa ujung-ujungnya? Untuk anak juga. Makanya pembagian waris salah satunya adalah sebagai bukti untuk menjaga kehormatan, menjaga muruah orang tua, apalagi orang tuanya masih hidup. Iya, ibunya lagi. Ibunya lagi gitu loh. Ingat, ibu itu loh ya. Iya. Apa itu istilahnya itu? Al-jannatu tahta min ummahat. Iya. Jadi motivasi yang kedua, ingatkan gitu loh. Ingat lo, surgamu nggak di mana kan gitu loh. Surgamu ada di ibu kan gitu. Mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan itulah dia menyadari itu. Demikian. Hatinya bisa menjadi lembut gitu. Bisa menjadi luluh lah gitu. Amin. Sekarang mungkin masih emosi atau apa gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Maka sebagai penutup Ustaz. Terima kasih Mbak Lisma dan seluruh para pendengar dimanapun ada. Mari kita bersama-sama untuk kaitnya dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita kekuatan apapun kejadiannya itu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah lan tadillu ma anta masatum bihima, tidak akan tersesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih Ustadz. Ya, dan sama-sama. pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.